Penasaran dengan kepingan puzzle itu, Tamara ingin sekali rasanya bertanya pada Kalista, apakah saat itu ia berhasil membawakan kambing untuk kakek itu, dan bagaimanakah caranya? Tamara tak terbayangkan apakah kambing itu dibawanya dengan menggunakan tali. Kan tidak mungkin membawanya dengan keranjang anyam seperti saat ia membawa ayam cemani untuk kakek tersebut. Ia tak terbayangkan. Di mana Kalista mencari kambing tersebut? Bukankah akan agak sulit mencari kambing jika tidak musim kurban? Dan seperti biasa yang diminta kakek itu juga adalah kambing hitam, bukan sembarang kambing. Ia berusaha mengabaikan rasa penasaran pada mimpinya itu. Tamara hanya banyak menghabiskan waktu dengan pekerjaannya saja dan dengan Ray. Hubungan mereka biasanya semakin menyenangkan dan juga mereka semakin dekat. Ia bahagia karena saat bersama Ray selalu merasa aman. Dan ia pun percaya Ray yang dikenalnya bukanlah Ray yang berada dalam mimpinya. Namun jika kembali mengingat mimpinya itu, ia jadi penasaran siapakah orang yang telah menyiksa Kalista itu dan mengapa? Apa hubungannya dengan ibunda Kalista? Ray, aku baru tahu kalau ibu pernah sakit parah, ucapnya pada Ray. Ibu cerita? Tanya Ray menimpali. Ada sedikit nada terkejut dari pertanyaannya. Seperti heran mengapa ibunya bercerita soal sakitnya pada Tamara yang bisa dibilang baru dikenalnya. Tamara mengangguk. Ia tahu Ray mungkin tidak akan pernah menceritakannya karena ia begitu tertutup. Yang penting segalanya telah berlalu, gumam Ray lalu menarik nafas panjang. Kemudian ia merangkul Tamara. Tam, kalau orang yang paling kamu sayangi dijahati orang, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ray tiba-tiba. Tamara nampak berpikir sejenak lalu mengangkat kedua bahunya. Kuharap hal itu gak akan pernah terjadi. Aku paling sayang sama orang tuaku. Kenapa kamu nanya itu, Ray? Ucap Tamara. Ray menggeleng perlahan. Gak apa-apa. Just random question. Tiba-tiba lewat di kepala. Abaikan aja, sayang. Ia mengusap lembut puncak kepala Tamara. Tamara pun mengangguk sambil tersenyum. Tamara sudah tak sabar menantikan hari ini, hari Sabtu. Ia ingin mengunjungi ibunda Kalista lagi. Rasa penasarannya makin menjadi, dan kini ia telah sampai di rumah itu. Ia mendapati ibunda Kalista langsung membukakan pintu untuknya. Wajahnya masih sama dengan yang ia lihat pada kedatangan sebelumnya. Penuh amarah. Ya, itulah yang ia dapati dari ekspresi ibunda Kalista tersebut. Matanya menatap sinis, mulut yang cemberut, membuat Tamara agak takut dan serba sungkan. Beda sekali dengan yang ia rasakan jika sedang bersama dengan ibunda Ray. Kamu lagi, ia bergerutu kasar dengan suara lantang. Namun saat ini Tamara memberanikan diri untuk menghadapinya. Saya perlu bicara dengan ibu, ucap Tamara. Ibu itu membelalakan matanya galak. Apa sih yang mau kamu bicarakan? Tanyanya gusar. Ibu, apa ibu tahu kalau Kalista sudah meninggal? Tanya Tamara selembut mungkin, takut menyinggung ibu itu. Ibu itu hanya melirik sinis padanya, ekspresi yang tidak Tamara duga sebelumnya, karena ia pikir tadinya ibunda Kalista akan bersedih jika mendengar kabar anaknya. Omong kosong, kenapa tidak ada yang mengirimkan jenazahnya kalau ia mati? Jawabnya dengan nada tinggi. Kemana jenazahnya? Kalau menghilang, kenapa kamu tahu? Jangan coba-coba membohongiku. Apa ibu tahu kalau Kalista menggunakan pesugihan untuk membiayai ibu? Tanya Tamara. Mengarahkan segala keberaniannya untuk mencoba berkomunikasi dengan ibu ini. Ia bingung bagaimana memberitahu perihal Kalista, padahal segala petunjuk yang ia dapatkan hanya ia dapat lewat mimpi. Tentu ibu Kalista itu akan lebih tidak percaya lagi, bukan, jika Tamara menyampaikan demikian? Aku gak tahu dan gak mau tahu. Membiayaiku adalah kewajibannya. Dia sudah dewasa dan harusnya bisa memilih jalan apa yang ditempuhnya untuk mendapatkan uang untukku. Membahayakan dirinya, jelas itu karena kebodohannya sendiri. Dan bukan salahku. Kamu salah alamat dengan memberitahuku semua omong kosong itu. Akibat dari jalan yang dipilih, sudah sepantasnya. Kalaupun dia mati, mungkin sudah waktunya. Ujar ibu itu enteng. Sama sekali tidak ada raut kehilangan atas kematian anaknya. Tamara semakin heran dibuatnya. Lalu ia bertanya sekali lagi. Ibu, apa Kalista anak kandung ibu? Tanya Tamara penuh rasa ingin tahu dan heran. Karena ibu ini seperti tidak memiliki perasaan sama sekali pada anak sematawayangnya itu. Tak diduganya ketika ibunda Kalista mendekatinya dan mencengkram kerah bajunya dengan kuat dan kasar. Kau kira aku wanita murahan? Apa maksudmu bertanya itu? Kurang ajar, pergi kau dari rumahku, bentaknya. Saya hanya bingung karena ibu terlihat gak peduli dengan keadaan Kalista, jawab Tamara. Kau terlalu banyak ikut campur. Pergi, aku muak denganmu, teriaknya. Kali ini Tamara memilih pergi. Tamara menghabiskan sore hingga malam di kamar kosnya dengan melamun, memikirkan reaksi ibunda Kalista tadi. Tiba-tiba ia terlelap dan menemukan Kalista dalam mimpinya datang padanya di kamar kosnya. Tamara,
panggil Kalista lembut. Dan aneh sekali, Tamara langsung menangis dibuatnya saat mendengar Kalista memanggilnya. Sudahlah Tam, aku sudah ikhlas dengan kematianku. Biarlah ibuku tidak peduli denganku. Wajar jika ia tidak percaya kematianku, karena tidak ada jenazahku yang bisa membuatnya percaya. Ujar Kalista lirih. Tamara menggeleng. Bagaimana sih caranya agar ia percaya? Haruskah pakai jenazah? Kita aja nggak tahu ujung ceritamu itu seperti apa. Maksudku, aku belum tahu gimana caranya kamu mati. Dan aku juga nggak tahu tempat penyekapanmu itu di mana. Apa kamu ingat, Kal? Tanya Tamara penuh rasa putus asa, sekaligus ingin mengungkap segalanya tentang Kalista. Tamara terbangun sejenak. Ia bangun dengan rasa kesal. Kesal karena masih kecewa dengan tanggapan ibunda Kalista. Akhirnya ia memutuskan meminum segelas air putih agar lebih tenang, lalu ia melanjutkan tidurnya kembali. Dalam lanjutan tidurnya itu, ia bermimpi. Kali ini mimpi buruk karena dalam mimpinya ia lagi-lagi mengalami penyiksaan seperti mimpi-mimpi sebelumnya. Penyiksaan dalam ruang gelap dan lembab itu, di mana laki-laki tersebut kembali menyiksanya. Ia dalam keadaan terikat tanpa bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Betapapun ia menangis dan memohon pengampunan dari laki-laki itu, tapi tidak menghiraukannya. Kumohon, ampun, ampun, kumohon hentikan. Kenapa kamu semarah ini padaku? Kenapa kamu begitu menyiksaku? Ujar Tamara lirih dengan susah payah karena mulutnya telah sobek dan karena begitu ketakutannya. Lelaki itu menangkup rambut Tamara dalam genggamannya dan menjambaknya. Karena aku hanya ingin membunuhmu, desis lelaki itu di telinga Tamara. Tidak membentak, tapi justru dalamnya ucapan itu sangat terdengar menakutkan. Seperti menggambarkan bahwa orang ini memang mampu menghilangkan nyawanya kapanpun ia mau. Tamara mengangkat wajahnya yang tadi tertunduk karena rasa takutnya. Ia mendongak dan menyaksikan wajah lelaki itu begitu dekat dengan wajahnya sendiri. Ya, pria itu masih Ray. Ray, ucapnya lirih sambil menggelengkan kepalanya, berusaha menyangkal apa yang baru saja dilihatnya. Aku ingin melihatmu terbunuh langsung dengan mata kepalaku sendiri, dan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dan aku ingin memastikan kalau kau akan menderita dengan kematianmu yang perlahan-lahan.